Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala berkat petunjuknya dan rahmatnya yang tak terkira kepada kita semua. Dikumpulkanlah kita pada waktu yang sama ini dengan berkahnya untuk melanjutkan kajian kitab kita An-Nukhba Al-Maradiyah karangan Andre Gruta Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle yang insyaallah akan dibawakan dan dihantarkan oleh Gruta Dr. Haji Umar Mansur LCMA, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pasal yang keempat, fil ilmi wa talabihi wa ta'allumihi wa ta'alimihi, yang pada pekan ini akan dilanjutkan pada pembahasan al-hadis yang keempat. Baik, demi penghargaan untuk waktu, kami persilahkan kepada Guru Tak untuk melanjutkan kajiannya. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab An-Nukhba Al-Maradiyah fil Hadis Nabawiyah, karangan Andre Gruta Kiai Abdurrahman Ambo Dalle rahimahullahu taala. Kita masih pembahasan tentang ilmu dan keutamaannya, keutamaan mempelajarinya dan keutamaan mengajarkannya. Kita sudah menjelaskan beberapa ayat dan beberapa hadis yang disebutkan oleh Andre Gruta dalam fasal ini, dan semuanya intinya itu keutamaan ilmu, keutamaan mempelajari dan mengajarkan ilmu yang telah dimiliki. Kemudian hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini itu hadis yang keempat, an Sakhbarah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bernama Sakhbarah. Sahabat Nabi ini tidak begitu populer, tidak banyak, sedikit saja meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidak sedikit juga yang memperselisihkan apakah betul dia sahabat Nabi atau bukan, tapi yang kuat dia sahabat Nabi. Qala Sakhbarah radhiyallahu anhu berkata, marra rajulani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yudzakiru. Saat itu Nabi sedang memberikan nasihat, memberikan peringatan, menyampaikan ilmu. Istilah zaman sekarang dalam suatu majelis. Dua orang ini lewat sementara Nabi menyampaikan ilmu kepada sahabatnya, beri nasihat, peringatan, mengingatkan. Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kedua orang itu lewat. Nabi melihat mereka hanya ingin lewat, tidak mau ikut bermajelis, hanya melewati. Faqala ijlisha, dan mengatakan duduklah, jangan berlalu begitu saja, jangan membiarkan majelis ilmu. Ada majelis ilmu yang kita lihat, yang kita dapati, apakah di masjid, ya, atau di mana saja, selama kita punya kesempatan, ya, ada waktu luang,
tidak ada sesuatu yang mendesak, ya, sehingga kita bisa hadir, bisa duduk bermajelis, maka ijlisa, kata Rasulullah, duduklah kalian berdua. Fa innakuma ala khairin, karena kalian berdua senantiasa berada dalam kebaikan selama hadir dalam majelis-majelis ilmu. Tidak ada yang didapatkan dalam majelis ilmu itu kecuali kebaikan. Jangan sampai kita melihat di hadapan kita ada kebaikan, kemudian kita lewati begitu saja. Kita abaikan kebaikan itu. Kita tinggalkan kebaikan itu. Padahal sudah ada di hadapan kita. Ada di kesempatan dibuka untuk kita untuk hadir dalam majelis ilmu, tapi kita abaikan. Berarti kita telah mengabaikan kebaikan. Kata Rasulullah, duduklah kalian berdua, fa innakuma ala khair, kalian berdua berada di atas kebaikan selama duduk bermajelis dalam majelis-majelis ilmu. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri meninggalkan majelisnya sudah selesai, Nabi meninggalkan tempat, wa tafarraqa anhu ashabu, dan sahabat-sahabat Nabi juga ya berpisah, meninggalkan majelis. Selesai sudah pengajian, masing-masing kembali ke rumahnya. Qama, dua orang yang tadi disuruh duduk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga berdiri. Faqala, kemudian keduanya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta lana, tadi engkau berkata kepada kami, ijlisah, duduklah kalian berdua. Engkau menyuruh kami untuk duduk ikut dalam majelis. Kemudian mengatakan fa innakum ma'ala khair, dan mengatakan kalian berdua di atas kebaikan. Ya Rasulullah, kamu menyuruh kami duduk, kemudian mengatakan kami berada di atas kebaikan. Ini ucapanmu ya Rasulullah, ala nakhassatan amlin nasi ammatan. Apakah ucapanmu ini hanya untuk kami berdua saja? Karena sosok kami, karena keistimewaan kami, engkau menyuruh kami duduk dan mengatakan kami dalam kebaikan, ini untuk khusus untuk kami, amlin nasi amatan, atau untuk semua orang yang duduk dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis ilmu, kebaikan untuk siapa saja dalam majelis. Apakah ucapanmu ini kami atau untuk seluruh manusia yang hadir dalam majelis ilmu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma min abdin, tidak seorang hamba, yatlub, menuntut ilmu, hadir dalam majelis-majelis ilmu, illa kana, kecuali hal itu, perbuatannya itu, kehadirannya itu, keikutsertaannya dalam majlis-majlis itu, kafarata ma taqaddama, akan menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa, penghilang, pembersih dari dosa-dosa yang telah dia lakukan, telah terdahulu dia lakukan dosa-dosa tersebut. Setiap kita hadir dalam majelis ilmu, gugur dosa-dosa. Makanya saya selalu mengatakan, hadir di majelis ilmu itu bukan hanya ilmunya yang diharapkan, bukan hanya materinya yang ingin kita kejar, bukan cuma itu, tapi pahala dan ampunan itu yang lebih utama. Jadi hanya sebatas hadir, mendengar, sekalipun tidak paham atau paham sedikit-sedikit, itu sudah lumayan bagus.
Karena paham tidak paham, berapapun yang kita paham, yang jelas kita sudah dapat pahala dan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rawahu At-Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir secara utuh. Wa Tirmidzi, dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi, tapi secara singkat. Mengatakan riwayatnya Imam At-Tirmidzi, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, kana kafarata lima madha, maka itu akan menjadi kafarat untuk dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini memberikan faedah tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu. Bahwasanya hadir di majelis ilmu adalah suatu kebaikan dan memberikan isyarat juga agar kita jangan sampai melalaikan majelis yang mana sudah ada di hadapan kita. Dan ini banyak orang melihat ada majelis ilmu dicuekin begitu, diabaikan, seolah-olah dia tidak membutuhkan sesuatu dari majelis tersebut. Banyak majelis ilmu di masjid, tapi setelah sholat langsung pulang. Tak mau itu, hanya sebatas duduk saja, hanya sebatas duduk mendengar, dan tidak ada juga kesibukannya di rumah nonton televisi saja atau cerita tidak jelas. Apalagi kalau majelis ilmu itu bukan buat tiap hari, hanya sekali sepekan, sekali sebulan. Tapi ya itulah manusia. Kadang perkara yang mudah tapi sulit dikerjakan karena tidak mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis diriwayatkan di Sahih Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa bahayanya, betapa buruknya orang yang mengabaikan majelis ilmu. Itu hadis diriwayat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk bermajlis di masjid bersama sahabatnya menyampaikan ilmu, mereka sementara duduk dalam satu halaqah, tiba-tiba ada 3 orang sahabat Nabi baru datang, tiba melakukan salat. Terlambat datang salat. Setelah salat, ketiga sahabat ini, yang pertama dia ikut dalam majelis, maju ke depan, hadir mengikuti majelis. Setelah salat dia maju ke depan, ada tempat yang kosong di depan, dia maju ke depan, isi tempat yang kosong. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia malu, tidak enak maju ke depan, malu-malu, sehingga hanya mencukupkan duduk di akhir majelis, duduk paling belakang, tapi hadir. Hanya tidak percaya diri atau tidak pede untuk maju ke depan, malu-malu. Yang ketiga, langsung pulang, tidak mengikuti majelis ilmu, tidak ikut hadir dalam majelis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kejadian itu, Nabi berkata kepada sahabat, "Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalasa?" Maukah kalian ku beritahukan tentang 3 orang yang tadi itu?
tentang 3 orang yang tadi itu. Kata Rasulullah, amma ahaduhum, adapun salah satu di antara mereka, fa'awa ilallah fa'awahullah. Yang pertama itu yang melihat tempat kosong di depan, dia maju ke depan, isi tempat yang kosong. Kata Rasulullah, yang pertama itu dia mendekat kepada Allah, maka Allah juga mendekat kepadanya. Majelis ilmu adalah majelisnya Allah Subhanahu wa taala, majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Majelis untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semakin kita di depan, semakin kita dekat dengan pembicara, pemateri, itu semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena posisi tempat duduknya itu posisi yang paling mulia. Sama seperti khutbah Jumat itu. Banyak orang khutbah Jumat itu duduk paling belakang, mau santar-santar di situ diri. Padahal masih banyak kosong di depan. Bahkan lebih parah lagi, di luar nongkrong. Padahal masjid dalam masih kosong. Di luar. Tidak masuk ke dalam masjid. Padahal malaikat itu mencatat siapa-siapa yang masuk masjid. Jadi ketika dia di luar, berarti dia tidak mendapatkan pahala dari sholat Jumatnya. Cuma menggugurkan saja kewajiban salat. Itu banyak itu. Masjid-masjid kosong di dalam, tapi di luar nongkrong, cerita, khutbah, khatib, ceramah, dia juga ceramah di luar. Sambil merokok lagi. Ngobrol, gosip lagi. La ilaha illallah. Jadi sudah dosa di atas dosa. Dosa karena tidak mendengar khatib. Dosa karena cerita ghibah lagi. Tambah lagi merokok. Jadi kata Rasulullah, yang pertama itu yang maju ke depan isi tempat yang kosong, dia itu mendekat kepada Allah, maka Allah juga mendekat. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah membalas perbuatan kita seperti yang kita lakukan. Kemudian kata Rasulullah, wa ammal akharu, adapun yang kedua itu, fastahya Allahu minhu. Dia malu-malu. Dia malu maju ke depan, katakan saya di belakang saja, maka Allah juga malu kepadanya. Dia tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah hadir, sekalipun paling di belakang. Mungkin tidur lagi, tidak masalah. Sudah paling belakang, tidur lagi. Tapi dia sudah hadir. Maka dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal akharu, adapun yang ketiga itu, yang pulang itu, yang meninggalkan majelis ilmu, yang mengabaikan majelis ilmu, padahal tidak ada kegiatan yang mendesak, tidak ada kegiatan yang begitu penting, kata Rasulullah, fa'a'radallah. Dia berpaling dari Allah, menjauh dari Allah, menjauh dari majelis ilmu, jauh dari Allah, karena tidak mau beribadah, tidak mau takarrub kepada Allah. Segala amal ibadah kebaikan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dia tidak mau, dia berpaling. Majelis ilmu, majelis yang mendekatkan kita kepada Allah, karena dalam majelis ilmu yang kita bahas adalah firman-firmannya Allah. Yang kita bahas adalah sabda-sabdanya kekasihnya Allah. Berarti semua amal ibadah yang mendekatkan kita, semakin kita mengenal Allah, mengenal agama Allah, mengenal nabinya Allah, utusannya Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika dia berpaling, mengabaikan majelis lain, tidak peduli dengan majelis lain, maka Allah juga berpaling darinya. Waliyahillah. Allah tidak peduli sama dia. Dia diabaikan, dia ditinggal. Tidak dapat apa-apa. Tidak mendapat pahala, tidak mendapat ilmu, tidak mendapat petunjuk, tidak mendapat hidayah dari Allah. Karena dia berpaling, maka Allah juga berpaling dari.
Ya. Ini jangan sampai ada majelis-majelis ini kita menghindar, kita menjauh, sehingga Allah juga menjauh dari. Makanya banyak sekali umat Islam itu terjerumus dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Kenapa? Karena jauh dari majelis ini, tidak peduli dengan majelis ini. Khutbah Jumat saja tidak didengar, apalagi pengajian. Nah, sehingga apa? Mereka Muslim tapi tidak tahu bagaimana menjadi Muslim yang baik. Mereka beragama Islam tapi tidak tahu bagaimana itu ajaran Islam. Sehingga yang mereka amalkan tidak berdasarkan ilmu, hanya ikut-ikutan, hanya asal-asalan, tidak menghayati amal ibadah yang dia lakukan. Salat, tapi salatnya tidak khusyuk, salatnya tidak dihayati, tidak tidak mengamalkan fungsi dan hakikat dari salat itu. Kenapa? Karena yang salat hanya gerakan-gerakan tubuhnya saja. Karena dia tidak mempelajari hakikat salat, hakikat puasa. Jauh dari Islam. Kenapa? Karena jauh dari majelis lain. Makanya jangan sampai kita mengabaikan. Makanya Nabi ketika melihat dua sahabatnya berlalu ingin pergi, disuruh, jangan pergi sini dulu, ikut dulu pengajian, duduklah kamu dalam kebaikan. Selama hadir dalam majelis ini, maka otomatis akan mendapatkan kebaikan. Ya. Bagaimana di hadis yang lain, Sahih Muslim dari Abu Hurairah, bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman," siapa yang berjalan meniti suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dimudahkan baginya jalan menuju. Tidak ada cara paling mudah atau yang memudahkan kita masuk surga kecuali majelis. Karena bagaimana kita bisa tahu apa-apa saja yang mendekatkan kita ke surga, bagaimana cara ke surga, apa yang bisa menjauhkan kita dari surga kecuali dalam majelis. Mustahil. Jangan sampai kita beribadah dengan kejahilan. Beribadah tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan, tidak sesuai dengan yang Rasulullah perintahkan. Beribadah semaunya. Hanya sebutkan dalam pasal pertama tentang ikhlas, pasal kedua tentang riya, pasal ketiga tentang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu urutannya. Nah, ini semua ikhlas, menjauhi riya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak akan mungkin kita miliki kalau tidak memiliki ilmu. Makanya di pasal yang keempat membahas tentang ilmu. Karena yang pertama, pasal pertama, kedua, ketiga, mustahil seorang itu dapatkan kecuali dengan ilmu. Makanya orang yang hadir majelis ilmu tidak lain kecuali kebaikan untuk dirinya. Karena majelis ilmu tidak mengantar dia ke surga. Hanya orang ditanya, mau masuk surga, mau masuk surga. Tapi tidak pernah berusaha cari tahu bagaimana jalan ke surga. Ada orang mau pergi ke suatu tempat. Mau kemana? Mau ke rumahnya ini. Mau tahu caranya? Tidak tahu. Terus bagaimana cara? Sembarang. Jalan meraba-raba di situ. Tidak tahu. Jalannya kemana? Orang saja dalam urusan dunia saja, kalau ada yang kita mau, kita harus cari tahu dulu. Ada yang mau kita kerja, ada yang mau kita lakukan, ada yang mau kita pergi. Harus cari tahu. Karena ilmu itu yang menuntun kita sampai kepada tujuan. Kita mau surga. Tidak tahu amalan-amalan apa yang bisa masuk ke surga. Amalan-amalan apa yang menjauhkan kita dari surga. Rasulullah, siapa yang meniti suatu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a qaumun
fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul dalam rumah Allah, berkumpul dalam majelis ilmu, yatluna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah, kitab suci Allah, Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, mereka kaji, pelajari cara bacanya bagaimana, cara memahaminya bagaimana, cara mengamalkannya bagaimana. Nah, illa kecuali nazalat alaihim sakinah, turun ketenangan, kedamaian, ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun kepadanya rahmat, wa haffathumul malaika, dan dinaungi para malaikat, malaikat berkerumun hadir dalam majelis-majelis ilmu, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut namanya, disebut namanya di sisi makhluk yang ada di sisi Allah. Disebut ada para nabi, di hadapan para orang-orang saleh, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan menjadi kafarah, menghapus dosa. Sehari siang. Kalau kita hadir dalam majelis ilmu, duduk saja dalam majelis ilmu, dosa-dosa akan dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau majelis ilmu itu dilakukan di masjid. Nah, ini yang banyak dilaksanakan di masjid. Sehingga apa? Nabi mengatakan dalam hadisnya itu bahwa orang yang salat di masjid, kemudian duduk berzikir, menuntut ilmu, baca Al-Quran, melakukan amalan-amalan kebaikan, maka malaikat itu senantiasa mendoakan dia, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak meninggalkan tempat salatnya itu. Kalau di masjid, ini hanya duduk saja di masjid. Apalagi kalau dibarengi dengan mendengarkan kajian Islam, mendengarkan majelis lain. Dalam hadis lain, hadisnya panjang tapi tidak apa-apa kita sebutkan, karena kita tidak dikejar kurikulum. Artinya apa yang kita bisa baca malam ini kita baca. Kalau cuma bisa baca satu hadis, ya satu hadis saja. Karena berkahnya yang kita dapatkan. Dalam hadis Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu akan menghapuskan dosa-dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikah." Allah itu memiliki beberapa malaikat, banyak malaikat. Malaikat ini punya tugas khusus, ada pekerjaan khususnya, amalan khususnya. Yatufuna fituruk. Malaikat ini keliling-keliling di jalan-jalan, di penjuru-penjuru bumi. Berkeliling. Patroli. Yaltamisuna ahla dzikr. Mencari orang-orang yang berada dalam majelis zikir. Majelis zikir di sini yang paling utama adalah majelis ilmu. Ahli zikir di sini adalah ahli ilmu. Karena Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahli zikir. Ahli zikir adalah ahli ilmu. Jadi majelis zikir itu yang paling utama adalah majelis ilmu. Karena dalam majelis ilmu kita menyebut Allah. Kita memuliakan Allah, mengagungkan Allah, mengenal Allah, mempelajari tentang Allah, itu zikir. Mempelajari agamanya Allah, mempelajari sabda-sabdanya Rasulullah. Itu majelis zikir. Jadi ada malaikat keliling-keliling cari orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Kalau mereka mendapatkan satu kaum yang sedang berzikir
menyebut nama Allah, mengingat Allah, mengenal Allah, mempelajari tentang Allah, semuanya zikir. Tanadau, para malaikat ini saling memanggil. Ada satu yang dapat, ada aku dapat majelis ini. Nah, panggil semua temannya. Nah, halummu ila hajatikum. Sini kau semua. Yang ada yang kamu cari ini ada di sini. Sini semua menuju apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cari keliling-keliling itu adalah majelis ilmu. Ini saya dapat, ada di sini. Kalau Nabi mengatakan fayahufunahum bi ajnihim. Akhirnya seluruh malaikat itu datang menaungi mereka. Bi ajnihatihim, dengan sayapnya, dinaungi dengan sayapnya ila samai dunia. Bertumpu-tumpu itu malaikat itu, bertumpu-tumpu sampai ke langit dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa yas'aluhum rabbuhum. Tuhan mereka Allah bertanya kepada para malaikat. Wa huwa a'lam minhu. Allah bertanya ini bukan karena tidak tahu. Allah bertanya ini tahu apa yang dilakukan hamba-hambanya, tapi Allah bertanya ini untuk menampakkan kemuliaan, keutamaan orang yang sedang bermajlis ilmu. Jadi Allah Maha tahu, tapi Allah bertanya untuk membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Fasalahum rabbuhum. Allah Tuhan mereka bertanya kepada para malaikat. Wa huwa a'lamu minhum. Dan Allah lebih mengetahui daripada mereka. Ma yaqulu abdi. Apa yang dikatakan, diucapkan, dibicarakan oleh hambaku dalam majelis tersebut. Yaqulun. Malaikat berkata, menjawab, yusabbihuna. Mereka senantiasa mensucikanmu ya Allah. Wa yukabbiruna. Membesarkanmu, mengagungkanmu. Wa yahmaduna. Memuji-mujimu. Wa yumajjiduna. Memuliakanmu. Qala, Allah mengatakan, sahabat mengatakan, atau Rasulullah mengatakan, fayaqulu, Allah kemudian bertanya lagi, hal ra'auni, mereka itu yang dalam majlis zikir, majlis ilmu itu yang senantiasa mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mempelajari tentang Allah, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihat saya? Qala, malaikat mengatakan, fayaqulun, Rasulullah mengatakan, malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka. Tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat. Karena kita di bumi ini tidak ada. Tanya Rasul mengatakan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Sembah Allah seolah kau melihat, fa lam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau kamu tidak melihatnya, kita tidak akan bisa melihat Allah. Jika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk memperlihatkan wujudnya, itu Nabi Musa jatuh pingsan, tidak sanggup. Jadi Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka melihat saya? Kenapa mereka memuliakan saya, mengagungkan saya? Apakah pernah melihat saya? Mengatakan tidak. Mereka tidak pernah melihat. Qala yaqul, Allah bertanya kembali, kaifa law ra'au? Nah, ini mereka mengagungkan saya, memuliakan saya, padahal tidak pernah melihat saya. Bagaimana kalau mereka pernah melihat saya? Pasti. Bagaimana jawab malaikat? Mengatakan, law ra'auka. Seandainya mereka melihatmu ya Allah, pernah melihatmu ya Allah, kanu asyaddalaka ibadatan. Maka mereka pasti akan lebih kuat beribadah. Kalau kita melihat Allah. Makanya orang yang paling mengenal Allah itu adalah orang yang paling banyak ibadah. Semakin seseorang itu mengenal Allah, semakin merasakan kehadirannya Allah, wujudnya Allah, maka dia semakin kuat ibadah. Maka itu ka'annaka tarahu. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kenapa? Karena semakin kuat
pengetahuan kita tentang Allah, maka akan membuat semakin kuat kita beribadah. Makanya kita tidak mungkin tahu kita tidak akan mungkin mengenal Allah lebih dalam, lebih jauh kecuali dalam majelis ini. Makanya Allah mengatakan, "Kaifala ra'ani?" Bagaimana kalau mereka pernah melihat saya? Malaikat pernah melihat Allah, kemudian semakin kuat adalah ketanjian wa tahmidan. Mereka akan semakin memujimu, semakin kuat dalam mengagungkanmu, mensyukurimu. Kemudian wa aktsar laka tasbihat, dan semakin banyak bertasbih, mensucikan. Qala Rasulullah melanjutkan, fayaqul, Allah bertanya kembali, fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Berdoa, doa apa yang mereka panjatkan? Qala yas'alunakal jannah. Mereka meminta kepadamu surga. Mereka mengharapkan surga. Mereka mengharapkan surgamu di akhirat. Qala, malaikat ini atau Allah ini bertanya lagi kepada para malaikat. Wa hal ra'auha? Kenapa mereka minta surga? Pernahkah lihat surga itu? Hal ra'auha? Apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulun, malaikat kembali menjawab, la wallahi ya Rabb. Tidak demi Allah ya Rabb. Ma ra'auha? Mereka tidak pernah melihatnya. Tapi mereka mengharapkan surga karena dalam Al-Quran Allah bercerita tentang kenikmatan surga. Allah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang taat beribadah surga. Rasulullah juga mencontohkan kita meminta surga, mengharapkan surga, beribadah untuk mendapatkan surga. Itu yang dicontohkan Nabi. Sehingga mereka juga meminta, mengikuti Nabi. Sekalipun tidak pernah lihat surga, tapi senantiasa meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Sekalipun mereka tidak pernah melihatnya, tetap mereka meminta. Allah kembali mengatakan, kaifa law ra'auha. Ini mereka belum pernah lihat surga, tapi selalu minta surga. Bagaimana seandainya kalau mereka sudah pernah melihat surga, pernah merasakan kenikmatan surga? Yaqulun, malaikat mengatakan, lau annahum ra'auha, seandainya mereka pernah melihatnya surga, pernah melihat surga, kanu asyadda 'alaiha hirsan, maka mereka akan lebih semangat lagi mendambakannya, semangat lagi, antusias. Maka mereka semakin antusias untuk mendapatkan surga darinya. Wa asyadda laka talaban, dan semakin semangat mengejarnya, semakin kuat dia beribadah untuk mendapatkan kenikmatan surga itu. Makanya di hadis lain itu Nabi mengatakan, seandainya Allah memperlihatkan bidadari kepada penduduk bumi ini, bidadari itu mengintip sedikit, kemudian dilihat oleh laki-laki di dunia ini, maka tidak ada lagi orang yang mau menikah. Maka mending itu yang maka mereka akan terus beribadah saja nak kerja. Tidak mau disebutkan dengan menikah apa semua. Kenapa? Karena ingin fokus beribadah untuk mendapatkan kenikmatan surga. Itu baru satu bidadari. Bagaimana lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya? Jadi malaikat mengatakan seandainya mereka pernah melihat surga, maka mereka akan lebih bersemangat lagi memintanya dan lebih semangat lagi mengejarnya. Wa'adhama fiha raghbah, semakin cinta, semakin mendambakan surga. Qala yaqul, Allah berfirman, bertanya lagi kepada para malaikat ini yang hadir di majelis ilmu ini. Famimma yata'awwadhu, dari perkara apa mereka meminta perlindungan? Apa yang mereka ingin dijauhkan? Apa yang mereka takutkan? Qala yaqul, yaqulun, malaikat menjawab, minan nar,
Mereka meminta perlindunganmu dari api neraka. Mereka meminta surga, dimasukkan surga, dan mereka meminta kepadamu untuk jauhkan dari api. Yaqul, Allah kembali bertanya, hal ra'auha, kenapa takut sama neraka? Pernahkah Anda lihat itu neraka? Pernahkah mereka melihat azab, siksaan di dalam neraka itu? Yaqulun, malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb, ma ra'auha. Tidak ya, tidak wahai Tuhan. Ma ra'auha, mereka tidak pernah melihat. Yaqul, Allah kembali menjawab, fakaifa law ra'auha. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Nah, tidak pernah saya lihat, hanya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan bagaimana pedihnya azab neraka. Bagaimana Allah mengancam hamba-hambanya yang durhaka terhadap neraka. Kemudian mendengarkan hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang azab neraka. Mereka sudah tahu, takut. Hanya mendengar saja, sudah takut. Bagaimana kalau pernah lihat sendiri? Malaikat mengatakan, lau ra'auha, seandainya mereka pernah melihatnya, kanu asyadda minha firaran, maka mereka akan lebih menjauh, menghindar, menyelamatkan diri darinya. Wa asyadda laha makhafatan, dan semakin takut dari api neraka tersebut. Kalau mereka pernah lihat. Akhirnya Allah mengatakan, Allah berfirman berkata kepada para malaikatnya, fa ushidu, maka saya mempersaksikan kepada kalian, anni qad ghafartu lahum. Nah, ini syahidnya, ini kita mau bahas ini. Bahwasanya orang yang berada di majelis ilmu itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, saya bersaksi, saya mempersaksikan kepada kalian wahai para malaikat, sesungguhnya saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Semua yang hadir dalam majelis itu, majelis ilmu itu, saya sudah ampuni dosa-dosa. Kalau Rasulullah melanjutkan, yaqulu malakum minal malaika. Ada satu malaikat di situ bertanya. Allah mengatakan, saya sudah ampuni dosa-dosa nasi. Ada malaikat satu bertanya, ya Allah, fihim fulan. Ya Allah, di situ, di dalam majlis itu, ada si fulan, ada anu di situ. Kenapa dia? Innama ja'a li hajat. Dia datang di situ, ikut dalam majlis itu, bukan untuk menuntut ilmu. Hanya karena ada kebutuhannya. Ada orang nak tunggu, ada orang dia temani, dia cuma supirnya atau apanya. Ya tujuannya bukan untuk majelis, cuma duduk, daripada tidak ada kerja, duduk di situ. Tapi tujuan aslinya bukan untuk menuntut ilmu. Namanya aja dia datang karena keperluan lain. Apakah ini juga diampuni dosanya? Karena Allah mengatakan, saya sudah ampuni semua dosa-dosanya yang hadir itu. Mereka mengatakan, ya Allah, ada di sana itu, ada yang hadir itu. Tujuannya bukan untuk menuntut ilmu. Ada tujuan lainnya. Qala, Allah menjawab, humul julasa. Mereka itu yang sedang menuntut ilmu itu, yang berada dalam majlis ilmu itu adalah teman-teman duduk. Mereka adalah al-julasa, teman-teman duduk, la yashqa bihim jalisun, yang tidak merugikan orang-orang yang duduk bersamanya. Jadi betul, dia di situ duduk bukan untuk menuntut ilmu, tapi karena duduk bersama penuntut ilmu, maka dia dapat pahala orang yang menuntut. Tidak apa, orang yang duduk bersama penuntut ilmu itu tidak akan dirugikan. Tidak ada ruginya. Dia juga akan mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa ampunan ketika menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, ini hadis yang keempat. Terus hadis yang kelima yang disebutkan oleh Andri Kuruta dalam pasal ini, an Umar dan masuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maktasaba muktasibun. Tidaklah seseorang yang mencari sesuatu, yang mengejar sesuatu dan mendapatkan apa yang dikejar, tidaklah seseorang yang berusaha mengejar sesuatu, mencari sesuatu, misla fadli ilmin, sama seperti keutamaannya mengejar ilmu. Jadi orang semua mengejar. Orang keluar rumah, ada yang kejar harta, ada yang kejar jabatan, ada yang kejar perempuan, ada yang kejar-kejaran. Dan tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih utama dibandingkan orang yang mengejar ilmu. Yahdi sahibahu ilal huda. Kenapa? Karena ilmu ini memberikan petunjuk, menuntun orang yang mendapatkannya ke dalam petunjuk, ke dalam hidayah. Akan senantiasa membimbing dia dalam kebaikan. Orang yang mengejar ilmu dan mendapatkan ilmu, maka ilmunya itu akan senantiasa menuntun dia dalam kebaikan, dalam petunjuk. Sedangkan yang kita kejar selain ilmu ini, bisa-bisa justru menyesatkan kita, menggelincirkan kita. Kalau tidak hati-hati. Sedangkan orang yang mengejar ilmu, ilmu itu akan menuntun dia kepada hidayah, petunjuk, kepada kebaikan. Au yarudduhu an radan. An radan. Dari suatu keburukan. Apakah dia ilmu itu menuntun dia kepada kebaikan atau mencegah dia dari keburukan, menjauhkan dia dari keburukan. Wa mastaqama dinuhu hatta yastaqima aqluhu. Tidaklah dia itu lurus agamanya, tegak agamanya, baik agamanya, hatta yastaqima aqluhu, sampai akalnya juga baik, sampai pikirannya baik karena ilmu yang dia miliki. Mungkin mustahil agamanya kalau tidak bagus pikirannya, tidak bagus. Karena agama ini didasari dengan ilmu. Jadi kata Rasulullah, tidaklah seseorang itu baik agamanya, tegak agamanya, istiqamah di atas agamanya, sampai dia bagus juga, lurus juga, tegak juga akalnya. Kalau di riwayat lain itu mengatakan amaluhu, sampai bagus amalannya. Karena amalan itu menjadi penegak agama. Menjadi penegak agama. Dan amal itu tidak bisa tegak tanpa akal itu. Jadi sama saja. Maksudnya sama. Ini hadis yang kelima. Faedahnya hadis ini atau inti dari kandungan hadis ini, bahwasanya ilmu itu adalah karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengejarnya, maka kita mengejar sesuatu yang sangat mulia, sangat tinggi derajatnya. Misalnya di hadis yang lain yang menunjukkan juga bahwasanya ilmu itu adalah nikmat terbaik, pencapaian terbaik.
cita-cita terbaik. Karena si masomatan tidak ada sesuatu yang dikejar lebih baik daripada ilmu. Tidak ada sesuatu yang ingin dicapai lebih baik daripada ilmu. Hadisnya Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman." Tadi hadisnya Abu Hurairah, ini hadisnya Abu Darda. Siapa yang melalui satu jalan menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, Allah akan menjadikan dia meniti jalan-jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Malaikat itu merendahkan sayapnya sebagai penghormatan kepada penuntut ilmu, keridhaan terhadap penuntut ilmu. Wa innal alima yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh. Bayangkan, orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh penduduk langit. Penduduk langit memintakan ampunan. Berapa banyak penduduk langit? Penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malaikat. Berapa jumlahnya malaikat? Allahu a'lam. Ada riwayat bahwa setiap jengkal di atas langit itu ada malaikat yang berubah. Ya. Bahkan di riwayat lain, Baitul Ma'mur itu yang sejajar dengan Ka'bahnya di atas. Kiblatnya para malaikat di atas yang beribadah. Nah, itu Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu ribuan malaikat tidak keluar. Setiap hari. Masuk hari ini 1000, besok 1000 lagi, besoknya 1000 lagi. Sejak diciptakan mereka, kerjanya cuma masuk. Setiap hari 1000. Nah, sudah berapa puluhan juta hari ini. Kali ini cuma ini semua penduduk langit memintakan ampunan untuk orang yang berilmu. Allah. Bukan cuma itu. Wa man fil ard. Wa man fil ard. Yang fil ard itu bukan cuma manusia. Manusia saja berapa jumlahnya manusia? Manusia yang beriman sedikit. Tapi hewan-hewan. Semut saja. Tahu semut? Semut. Berapa banyaknya semut di dunia ini? Itu jangan semut. Ikan. Semua makhluk laut itu. Ikan lure saja berapa banyak ikan? Belum itu ikan lain, belum lagi itu plankton itu yang kecil-kecil itu yang namakan ikan. Itu makhluk semua itu. Semuanya beristighfar, memintakan ampunan kepada orang. Masya Allah. Berapa banyak semua itu? Sampai mengatakan wal hitanu fi jawfil ma. Kata Rasulullah, ikan-ikan itu di dalam air seluruh dunia ini. Ikan-ikan seluruh dunia. Yang kita makan atau yang sudah masih, semuanya memintakan ampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Orang berilmu tak beribadah juga. Karena kalau orang berilmu tidak beribadah, tidak ada. Kalau orang berilmu beribadah dengan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dibandingkan dengan ahli ibadah saja yang beribadah ilmunya ini hanya untuk dirinya saja. Kafadlil qamari lailatul badr ala sa'iril kawakib. Perbandingan keistimewaannya, keutamaannya seperti bulan purnama, cahayanya yang terang benderang, yang besar dengan bintang yang kecil-kecil. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Kata Rasulullah, ulama itu pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinar. Para nabi itu tidak mewariskan uang, dinar. Uang emas, dirham, uang perak. Tidak. Tidak mewariskan harta benda. Apa warathu al-ilm. Nabi mewaris, sehingga siapa yang
menuntut ilmu, meraih ilmu, faman akhadahu, siapa yang mengambil warisan Nabi ini, yaitu ilmu ini, bihadhin wafir, berarti dia sudah mengambil sesuatu yang sangat besar, sangat banyak, tidak bisa ditandingi dengan kenikmatan dunia yang lainnya. Kemudian yang terakhir, bahwa ilmu itu memberikan petunjuk kepada pemiliknya. Ilmu itu memberikan petunjuk, mengarahkan dia kepada kebaikan atau menjauhkan dia dari kebaikan sesuai dengan kadar ilmu. Semakin dalam ilmu, semakin terpetunjuk dia. Semakin dalam ilmunya, semakin jauh dia dari keburukan. Itu konsekuensinya ini. Makanya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Bagaimana ilmu memberikan petunjuk, bagaimana ilmu menjauhkan kita dari keburukan. Sama innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah itu tidak mengambil, tidak mengangkat ilmu dari muka bumi ini intiza'an, dicabut begitu, tidak. Ilmu itu diangkat bukan dengan dicabut dari hati, pikiran hamba-hamba. Tidak ada orang hari ini berilmu, besok tiba-tiba sudah jadi orang bodoh. Tidak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah mengangkat ilmu dari muka bumi ini dengan diwafatkan ulama. Ulama wafat bersama ilmunya. Kecuali kalau ada karangan-karangannya seperti yang dilakukan oleh Andri Kuruta yang membekas, tapi semuanya tidak bisa tertuang. Ilmu yang dimiliki Andre Guruta itu tidak semuanya dituangkan dalam kitab-kitab. Tak mungkin. Sebagian kecil saja. Sehingga yang tersisa sedikit saja. Tapi ilmunya yang banyak itu sudah pergi. Diangkat oleh Allah bersama pemiliknya. Yang tersisa apa yang tertuang dalam kitab dan apa yang ditangkap oleh murid-murid yang sampai kepada kita sekarang. Tapi yang ada pada beliau itu lebih banyak sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat ilmu dari muka bumi ini dengan diwafatkan ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, kalau sudah tidak ada lagi yang tersisa ulama, sudah mati semua ulama, sudah dicabut nyawanya, berarti ilmu itu sudah habis. Ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak berilmu. Memfigurkan orang-orang yang tidak berilmu. Menjadikan panutan orang-orang yang tidak berilmu. Fasu'ilu. Akhirnya orang-orang yang dijadikan figur panutan pemimpin ini yang tidak berilmu ini ditanya, maaf tahu bighairi ilm, berfatwa tanpa ilmu. Sudah tidak ada ilmunya, apalagi mau Nabi bilang, sabar aman. Gengsi juga kalau ditanya tidak tahu. Jadi menjawab, asal ada. Ternyata fadallu wa adall. Dia menjawab tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Itu bahayanya. Bagaimana bahayanya seseorang berbicara tanpa ilmu? Bagaimana buruknya orang yang tidak memiliki ilmu, apalagi kalau diberikan ruang untuk berbicara, diberikan jabatan, diberikan kedudukan, padahal dia tidak berilmu. Sehingga apa? Semua ucapannya, semua perbuatannya diikuti orang, dia tersesat, orang juga tersesat. Kemudian terakhir, hadis yang terakhir menunjukkan bahwa pentingnya ilmu. Ketika ada sahabat yang luka kepalanya. Luka kepalanya. Kemudian sahabat ini malamnya mimpi basah. Harus mandi kalau mau sholat subuh. Akhirnya bertanya kepada teman-temannya, sahabat yang lain. Alia rukhsah. Apakah ada keringanan untuk saya supaya tidak mandi? Nah, kalau saya mandi ini robek kepala ini. Kalau kena air, baik.
Tambah parah. Sahabat mengatakan, lam najid laka rukhsah. Kami tidak dapat keringanan. Ada air. Ada air. Kau bisa mandi. Mandi kau. Suruh mandi. Akhirnya ini sahabat kasihan karena tidak tahu juga. Akhirnya pergi mandi. Padahal masih luka kepalanya. Masih menganga itu lukanya. Pergi mandi. Akhirnya mati. Bukan tambah parah, mati. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kejadian ini Rasulullah. Suruh mandi, ternyata ada luka di kepala, mati. Apa kata Rasulullah? Qataluhu qatalahumullah. La ilaha illallah. Ini bahayanya berfatwa salah ini. Rasulullah mengatakan qataluhu, yang bunuh dia itu, yang berfatwa itu. Yang membunuh dia itu adalah yang memberikan fatwa. Jadi hati-hati berfatwa. Bisa jadi fatwa kita itu membuat orang banyak terbunuh. Ini satu orang yang mati. Bagaimana kalau ratusan orang yang meninggal, ribuan orang yang meninggal gara-gara fatwa. Fatwa untuk memberontak, fatwa mengangkat senjata, fatwa-fatwa yang mengakibatkan pertumpahan darah, maka dia yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Gara-gara fatwanya, orang saling membunuh, orang saling menyakiti, orang saling menghina, orang saling mencela, orang saling menjatuhkan gara-gara fatwa. Dia yang bertanggung jawab. Kata Rasulullah, qataluhu qatalahumullah. Mereka yang membunuhnya dan semoga Allah membunuh mereka. Ini doa tidak dimaksudkan. Artinya doa ini ancaman. Ala sa'alu idza lam ya'lam. Tidakkah mereka bertanya kalau tidak tahu? Jangan somat, jangan asal menjawab. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Bertanya kepada yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan gengsi untuk bertanya. Jangan malu mengatakan tidak tahu. Jangan malu untuk menuntut ilmu. Lebih baik mengatakan tidak tahu dan selamat daripada sok tahu, celaka dan mencelakakan orang lain. Kata Rasulullah, fa inna ma syifa'ul ayyi as-su'al. Obatnya ketidaktahuan itu adalah dengan bertanya kepada ahlinya. Nah ini dua hadis yang kita sempat kaji pada malam hari ini tentang pentingnya ilmu, keutamaan ilmu, mempelajari ilmu, dan mengajarkan ilmu. Insyaallah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya hadis ke-6, ke-7, ke-8, ke-8, 9, 10. Ya 10. Ya mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa kita selesaikan. Kalaupun tidak ya 2 pertemuan lagi insyaallah. Ini aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada Bapak moderator. Tafadhal. Akhuna moderator. Syukran ya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa waktu lebih sejam kayaknya. Ustaz mencurahkan segala ilmu kepada hari ini hadirin pada majelis ini. Sangat menyentuh apa yang disampaikan dari paparan hadis Rasulullah SAW. Minimal ada 3 yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini yang juga kita dalam majelis ilmu. Yang pertama, ilmunya itu sendiri. Yang kedua, ampunan. Dan yang ketiga, kemuliaan dari doa-doa malaikat. Bahkan disampaikan tadi, mendapat sakinah, ketenangan jiwa. Bukan istri sakinah. Luar biasa. Ternyata menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan untuk mendapatkan tujuan hidup kita, yakni itqu minan nar, dan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik Ustaz, mungkin dari para hadirin ada yang ingin
memperjelas atau mempertanyakan sesuatu kepada Ustadz Arina Gurta, baik maupun dari santri juga. Sambil menunggu, saya ingin memulai mengharapkan penjelasan dari Gurta dari sekian banyak faidah menuntut ilmu tadi, khusus untuk para santri kita ini, mohon penjelasan dari Gurta bagaimana baiknya bersikap dalam menuntut ilmu, dalam majelis ilmu maksudnya. Bagaimana baiknya bersikap dalam atau adab dalam majelis ilmu. Yang kedua, bahwa kemuliaan, keutamaan menuntut ilmu itu adalah di masjid, di masjid. Nah, namun dalam kondisi seperti ini, seperti kita saat sekarang ini, kita tidak dibatasi oleh ruang. Tidak dibatasi oleh ruang. Tidak sama ketika zaman-zaman sebelumnya bahwa menuntut ilmu itu dalam satu ruang tertentu, misalnya dalam sebuah ruangan masjid, kita duduk sama-sama di sana mendengarkan adanya guru tak memberikan kajian. Nah, apakah dalam kondisi ini juga termasuk kita-kita ini yang tidak terbatas oleh ruang, misalnya dalam Zoom itu, dalam majelis ilmu cakupannya? Fadal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala. Jadi untuk para santri dan seluruhnya, bukan cuma santri, setiap yang hadir dalam majelis ini itu punya adab-adabnya, punya etika-etikanya. Dan etika-etika itu ya, banyak. Tapi yang paling utama itu adalah dia menyimak dengan baik, memperhatikan apa yang disampaikan, karena itu termasuk adab, termasuk akhlak. Makanya setelah membahas tentang ilmu ini, Ante Gurta ini ada 2 pasal tentang ilmu. Pasal 4, pasal yang kelima ini tentang berjalan mencari ilmu, keluar, meninggalkan kampung, meninggalkan keluarga untuk menuntut ilmu. Setelahnya itu semuanya tentang adab, semuanya tentang akhlak, karena pentingnya ini akhlak. Dan ilmu yang paling utama itu tentang akhlak, terutama mempraktekkan akhlak itu dalam majelis. Jadi keberkahan ilmu itu didapatkan ketika kita mematuhi etika-etika dalam menuntut ilmu. Seperti tadi itu, mencatat, diam pertama, samt, diam, menyimak dengan baik, seperti sahabat Nabi itu kalau Nabi ceramah itu ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Dari saking tenangnya sahabat itu menyimak sabda-sabda Nabi, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung yang bertengker di situ, ada burung yang hinggap di kepalanya. Saking tenangnya burung itu tidak terbang karena tidak bergerak. Tapi kalau banyak bergerak di sini, ada kerja, pulpennya nak main-main, kertasnya nak main-main, nah itu mengurangi keberkahan ilmu itu, mengurangi. Makanya tadi saya mengatakan itu, tempat posisi terbaik dalam majelis ilmu itu adalah yang paling dekat dengan syekh, paling guru, paling dekat. Karena selain karena posisinya yang lebih baik, lebih mulia, kemudian kita lebih mudah fokus, kita lebih mudah konsentrasi menyimak apa yang disampaikan oleh guru daripada kita jauh belakang, banyak yang kita lihat, banyak yang mengganggu konsentrasi. Kemudian yang kedua yaitu mencatat. Mencatat penting itu. Banyak orang sekarang datang di majelis ilmu tidak mencatat. Mengatakan sudah direkam, ada di rekamannya tuh. Jadi kalau ada yang mau diingat, putar saja videonya. Tidak, lain. Keberkahan mencatat itu lain. Mungkin mata yang saya catat juga tidak kubaca lagi. Artinya catat saja kemudian
tidak dibuka-buka juga, tidak mengapa, catat saja. Karena ketika kita mendengarkan suatu ilmu kemudian dicatat, itu lebih membuat ilmu itu bertahan lama daripada hanya mendengar selesai majelis, datuk apa tadi Nabi bilang, baru itu selesai, belum lagi sebentar, kalau sudah pulang besok sudah. Tapi kalau dicatat itu biasanya lebih membekas dan lebih cepat kita mencari. Kalau ingat, ada dulu pernah ceramah aku dengar begini, ada buka bukunya, ada dapat. Tapi kalau tidak dicatat itu tidak bisa. Ustaz, ada di kitabnya, tidak catat faedah-faedahnya. Apa saja setiap kalimat, ya. Itu lebih membuat kita fokus. Jadi kalau mencatat itu, ya, kalau dulu saya itu di Mesir, apa saja saya dengar dari guru saya catat. Sekalipun terputus-putus, terkadang saya sementara mencatat, lain sudah ada pembahasannya, kasih kosong lagi, catat. Apa saja setiap kata yang saya dengar tangkap. Atau kalau bisa latihan bagaimana catat kesimpulannya saja. Karena jangan saya kalau mencatat tidak konsentrasi kita dengarkan, tidak, catat saja. Apa yang kamu catat itulah yang kamu dapat. Misalnya kita mencatat yang lain lewat, biar lewat. Yang penting ada dicatat. Ya, karena itu lebih kemudian pahalanya lebih. Orang yang mendengar saja tidak mencatat, beda pahalanya orang yang mendengar sambil mencatat. Karena pahala mencatatnya juga dicatat. Pahala menulisnya itu, pahala bukunya beli itu kan, buku yang kita pakai beli uang itu pahala juga. Pulpen yang kita pakai, apalagi zaman sekarang ada di HP, tinggal dicatat di HP. Jadi itu, ini banyak yang dilakukan oleh penuntut ilmu, mencatat apa yang didengarkan. Ya. Kemudian di antara adab juga, minta izin ketika ingin bertanya. Jangan langsung memutus pembicaraan. Jangan langsung memutus pembicaraan guru. Kemudian minta izin ketika ingin meninggalkan majelis. Itu juga termasuk adab. Termasuk juga adab berpakaian rapi, penampilan bagus, beradab, pakai songkok. Artinya ini adab-adab semua, ya, bukan sesuatu yang wajib, tapi kalau dilakukan lebih menambah pahala. Pakai parfum, karena ini penghormatan kepada ilmu yang kita ingin raih. Karena nanti ada pembahasan itu di bab ke-6, pasal 6, artinya semakin kita memuliakan itu ilmu, maka semakin besar juga ilmu yang kita raih. Ini. Semakin kita memuliakan ilmu, maka ilmu itu juga akan memuliakan kita. Tapi kalau menuntut ilmu, ya tidak ada penghormatannya, tidak ada pemuliaannya, maka yang kita dapat juga sedikit. Jadi semakin kita serius menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu, memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, nanti pembahasannya itu mengagungkan orang yang menyampaikan ilmu, nah itu semakin banyak juga keberkahan yang kita dapat. Kemudian yang kedua tentang tempat, ya tentu masjid lebih banyak pahalanya daripada selain masjid. Tapi tidak mengurangi pahalanya. Ya, bukan berarti tidak ada pahalanya, ada pahalanya. Tapi kalau di masjid lebih besar pahalanya. Karena duduk di masjid tidak sama dengan duduk di rumah. Tidak sama dengan duduk di rumah. Apalagi saya bilang tadi, yang salat berjamaah, kemudian bermajelis, kemudian apalagi ditutup dengan salat. Diawali dengan salat, diakhiri dengan salat. Nabi SAW mengatakan, afdalu ahabbu al-buqa ila Allah, abgadu al-buqa ila Allah al-aswad. Ya.
Dari segi pahala memang beda, tidak sama. Tapi malah yudraku kulluhu dan yudraku kulluhu. Apalagi kalau ada uzur. Ya, kalau ada uzur, seperti sekarang atau seperti dahulu, atau memang keadaan yang tidak memungkinkan, maka bisa jadi pahalanya sama. Kenapa? Karena niat itu bisa mengantarkan kita kepada amalan yang tidak bisa kita mau hadir di masjid, tapi mungkin di lingkungannya tidak ada majelis, tidak ada masjid yang membuka majelis. Mau kemana? Berarti tidak ada. Dia ada uzur, sehingga hanya bisa dalam media-media seperti ini, atau memang masjid ditutup, tidak bisa buat kajian. Berarti apa? Ada uzur. Makanya ketika Nabi SAW kembali dari perang Tabuk itu, Nabi berkata kepada sahabatnya, mengatakan, inna bil madinati aqwam masirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr. Ini orang dari perang Tabuk ini. Perang Tabuk ini jauh sekali dari kota Madinah. Perang yang paling jauh yang dilakukan oleh Nabi, dan sangat sulit perjalanan. Belum lagi perangnya. Nabi mengatakan ada orang hanya duduk-duduk di Madinah. Duduk, tidak pergi perang. Tapi pahalanya sama dengan pahala yang pergi. Wih, sahabat bertanya, Rasulullah, wahum bil Madinah. Dapat pahala seperti yang kami dapatkan. Yang berjalan jauh, hampir mati ditebas perang, kemudian pulang lagi jalan kaki jauh. Pahala yang kita dapat sama dengan orang yang duduk-duduk saja, tinggal di rumahnya. Kata Rasulullah, na'am habasahumul udhr. Mereka tidak pergi itu karena ada uzur. Mau sekali ikut, ingin sekali pergi perang, tapi tidak bisa. Karena tidak ada biayanya, tidak ada kendaraannya, atau masih kecil, atau dia perempuan, wanita. Tidak bisa ikut perang, tapi mau sekali. Seandainya diizinkan pergi. Sehingga apa? Karena niatnya itu, karena semangatnya, kesungguhannya, Allah kasih dia pahala. Jadi pengajian di masjid dengan di luar masjid tentu beda. Tapi bisa jadi kalau memang tidak ada cara lain, tidak ada majelis-majelis ilmu di masjid, atau tidak diperkenankan atau terhalang mengadakannya di masjid, atau keadaan apa saja ada uzur, maka bisa jadi pahalanya sama yang dia dapatkan kalau di masjid. Karena seandainya bisa, maka dilakukan. Seandainya bisa. Ada orang tidak ada waktunya, ada kesibukannya, jadi cuma bisa di tempat kerjanya, cuma bisa. Tapi kalau ada di masjid, maka itu lebih baik. Kalau ada kesempatan, ada kemampuan, maka di masjid lebih baik. Itu jawaban Allah Ta'ala a'lam. Syukran, Ustaz. Ada yang lain? Mungkin dari para santri atau para hadirin ada yang ingin mengajukan 1-2 pertanyaan. Disilahkan. Dari kenapa? Ada santri. Ada? Silahkan. Biasanya ada santri kelas 1. Iya. Yeah. Maju sini. Ya, maju. Silahkan maju. Sini, Fikram. Maju dulu, Fikram. Tafadhal. Ya, silahkan. Siapa? Sebut nama, terus pertanyaan. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram Nas. Masya Allah. Barakallahu fiik. Saya ingin bertanya, kenapa kita harus diuji? Kenapa kita harus diuji?
Kenapa Nah. kita harus diuji? Itu sih. Itu saja. Ada yang lain? Oh ya, Nafal maju. Ayo maju, maju nak. Ya, nanti Ustadz jawab satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adan Nopal Altam. Saya ingin bertanya, apa saja hal-hal yang bisa menghalangi kita dari surga? Dari surga. Nah. Iya. Baik. Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Jadi pertanyaannya tadi, kenapa kita mesti diuji? Kenapa Allah menguji kita? Di antaranya pertama, kenapa mesti ada ujian? Yaitu ujian itu untuk menampakkan kualitas seseorang. Untuk mengetahui kualitas seseorang. Kita tidak tahu orang ini pintar atau tidak pintar, baik atau tidak baik, kecuali diuji. Mungkin bertanya juga, Allah kan maha tahu, kenapa perlu diuji lagi? Bisa jadi. Kalau kita manusia ya, kita tidak tahu sebelum diuji. Kalau Allah sudah maha tahu, biar tidak diuji. Bisa tahu juga, betul. Tapi Allah memberikan pahala itu bukan dengan ilmunya, tapi dengan amalannya seseorang. Nah, Allah tidak memberikan kita ganjaran baik atau buruk dari ilmunya Allah. Allah tahu dia orang baik, tapi harus dinampakkan, harus diperlihatkan itu. Harus dia lakukan kebaikan dulu baru kasih ganjaran. Jadi bagaimana supaya nampak sisi baiknya ini orang, diuji. Kalau dia diuji, lolos ujian, maka dia diberikan pahala dan mendapatkan kedudukan yang mulia. Sesuai dengan kadar kebaikannya. Kalau dia tidak lolos, maka ya tetap di tempat atau turun ke bawah. Sama di sekolah. Kalau mau naik tingkat harus diuji dulu. Bagaimana caranya? Kamu pantas untuk naik ke tingkat selanjutnya kalau tidak diuji. Kalau lulus ujian, berarti kamu sudah berhak untuk naik ke atas tingkatan tersebut. Tapi kalau tidak, ada dua kemungkinan. Tetap di tempat atau turun ke bawah. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman itu ahasiban nas ayatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang menyangka bahwa mereka itu dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji. Keimanan itu bukan hanya sebatas ucapan. Islam itu bukan hanya sebatas ucapan. Harus ada buktinya. Apa buktinya kalau kamu muslim? Apa buktinya bahwa kamu itu orang beriman? Bagaimana caranya? Dikasih ujian. Dikasih cobaan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah menguji umat-umat terdahulu. Semua umat sudah diuji. Bahkan kita di dunia ini memang tujuannya untuk diuji. Siapa yang pantas, berhak untuk menempati posisi surga atau menempati posisi neraka. Tergantung ujiannya di dunia. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ujian ini akan nampak, ditampakkan oleh Allah. Siapa yang benar-benar jujur ucapannya, benar ucapannya, benar keimanannya, benar keislamannya,
dan siapa yang dusta dengan ucapannya, dengan keimanannya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan yubtalal mar'u ala hasabi dini. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kenapa? Karena kadar agama itu menunjukkan kedudukannya seseorang. Kalau agamanya kuat, maka ujiannya juga harus kuat. Saya bisa tambah level. Tapi kalau agamanya level rendah, ujiannya juga level rendah. Jadi ujian itu untuk mengetahui kualitas seseorang. Kemudian lagi diantaranya ujian itu kalau dia bersabar, dia mendapatkan pahala. Kalau dia lulus ujian, dosa-dosanya diampuni. Kalau dia lulus ujian, akan mendapat kenikmatan. Itu semua manfaat-manfaat atau hikmah-hikmah dari ujian. Kalau kita lulus dari ujian tersebut. Kemudian apa saja yang bisa menghalangi surga? Banyak, seluruh maksiat. Tapi Nabi dalam satu hadis mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man ab. Rasulullah, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu orang tidak mau masuk surga? Dungoknya itu. Sahabat bertanya, Rasulullah, semua orang masuk surga. Siapa kira tidak mau? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, siapa yang mentaati aku, mentaati Rasulullah, dakhalal jannah. Wa man asani, siapa yang durhaka, tidak mau mengikut tuntunan Nabi, perintah Nabi, tidak mau menjauhi larangan-larangan yang disampaikan oleh Nabi, agama ini, larangan-larangan agama, maka ada apa? Berarti dia yang tidak mau. Jadi, kalau mau masuk surga, ikuti Nabi SAW. Ikuti ajarannya Nabi. Taati apa yang diperintahkan. Jauhi apa yang dilarang. Kalau tidak mau, berarti tidak mau masuk surga. Jadi itu kesimpulannya. Yang mau masuk surga adalah yang mentaati Nabi, mengikuti Nabi. Yang tidak mau, yang tidak mengikuti Nabi berarti tidak mau masuk. Itu yang bisa menghalangi seseorang dari surga. Karena dia sendiri tidak mau. Apa buktinya kalau tidak mau? Tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang bisa mendekatkan dia ke surga. Dan tidak menjauhi amalan-amalan yang mendekatkan dia ke dalam api neraka. Nah, itu mungkin jawaban singkat pertanyaan yang kedua. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Bagaimana para santri? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Sudah cukup? Siapkan untuk minggu depan. Iya. Icang mau nanya itu. Oh ya, terakhir satu. Lagi Ustaz. Ya. Silakan. Terakhir Ustaz. Fadhal. Iya. Ayo nak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kirsandi. Tanya apa? Apa tadi? Dilupa ya? Mengapa kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Mengapa? Mengapa kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin? Masya Allah. Ya, baik. Fadhal Ustaz. Dan kami harap setelah jawaban terakhir ini, lanjutkan dengan doa.
Tafadhal. Ya. Jadi pertanyaan Masya Allah. Kenapa kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baik? Karena waktu itu modal kita. Modal utama kita. Waktu. Nikmat paling berharga bagi kita. Itu waktu. Karena dengan waktu ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sedikit dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan waktu. Waktu secara umum dan waktu-waktu tertentu. Wal 'asr demi masa, wal fajr waktu fajar, wad duha waktu duha, wal laili. Ini Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini semua. Menunjukkan bahwa pentingnya waktu itu. Pentingnya waktu itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan. Kesempatan itu waktu. Waktu luang. Waktu di mana kita punya kesempatan untuk beribadah. Manfaatkan. Kemudian di hadis lain Nabi mengatakan, iktanim khamsan Mungkin jaringannya Ustadz lagi kurang bagus. Baik, para hadirin dan para santri yang hadir pada majelis yang berkah ini, sambil kita menunggu Ustadz, mungkin jaringannya lagi kurang baik. Berapa yang kita bisa ambil hikmah dari kajian kali ini, bahwa menuntut ilmu minimal kita mendapatkan ilmunya, kemudian pahala dan pengampunan dosa yang telah dijelaskan Ustadz tadi. Begitu pula bahwa kita berniat di sini mudah-mudahan mendapatkan berkah dan menjadi jalan untuk mendapatkan hidayah, hikmah, sakinah, ketenangan. Juga semoga kita dan para hadirin, para anak-anak santri menjadi pewaris Rasulullah SAW dengan mewarisi ilmu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita mungkin Ustadz berhalangan misalnya untuk hadir, kita menutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.